Medan jihad itu tidak mesti jauh, tidak mesti ke Palestina, tidak mesti ke negeri-negeri yang berperang, tapi medan jihad sangat terbentang luas di hadapan kita. Ketika ada kelaparan, ketika ada kebodohan, ketika ada kemiskinan, ketika ada rasa takut, ketika ada ketidakadilan, di situ sebenarnya medan jihad kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk bersua kembali. Hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang sangat familiar, yaitu tentang jihad. Tidak ada kata yang paling sering disalahpahami kecuali kata jihad. Kalau dengar kata jihad, biasanya yang muncul itu perang. Yang muncul adalah kemudian bom bunuh diri. Yang muncul adalah kemudian kita membela agama kita dengan segala macam cara. Yang kadang-kadang cara membelanya yang Allah tidak sukai juga. Oleh karenanya mari kita lekatkan kata jihad pada letak yang sesungguhnya, sehingga kita punya pemahaman yang utuh apa sesungguhnya jihad yang ada di dalam Al-Quran dan telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kata jihad, sahabat-sahabatku, itu terulang 41 kali di dalam Al-Quran. Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisul Lughahnya mengatakan bahwa seluruh kata yang terdiri dari huruf jim, ha dan dal itu pada awalnya mengandung arti kesulitan. Ada kesukaran di situ. Yang namanya jihad itu tidak mudah. Jihad itu memang sesuatu yang sulit, sehingga nanti kemudian jihad juga terambil dari kata jahdu. Sehingga karena sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar itu, di dalam kata jihad itu ada keletihan, ada payah kita, ada capek kita. Tapi dari kata jihad itu terambil dari kata juga juhdun, artinya kemampuan. Dari tiga kata ada kesulitan, ada letih dan kemudian capek, ada kemampuan. Artinya apa? Jihad adalah bagaimana kita mengeluarkan segala kemampuan kita untuk mencapai tujuan, dan tujuan itu biasanya kalau menggunakan kata jihad, itu tujuannya tidak mudah kita dapatkan, mengalami kesulitan demi kesukaran, dan biasanya orang yang berjihad itu dia letih, dia lelah karena betapa sulitnya untuk menggapai sesuatu yang kita jihadi. Ada tiga kata kalau kita ingin memahami kata jihad secara pas, yaitu kata-kata jihad, kata-kata ijtihad, dan kata-kata mujahadah. Kata jihad atau kata jahada dalam bahasa Arab itu membentuk tiga kata, yang tiga kata itu sebagaimana saya katakan tadi merupakan kata kunci yang dapat menghantarkan manusia itu meraih predikat dalam bahasa Ibnu Arabi itu insan kamil, menjadi khairu ummah, menjadi manusia paripurna, menjadi manusia terbaik. Sehingga kemudian tiga kata kunci itu mari kita lihat apa saja yang terambil dari kata jahada. Yang pertama, kalau seseorang mau menjadi manusia terbaik harus melakukan jihad. Apa itu jihad? Jihad itu perjuangan seseorang dengan mengerahkan seluruh yang dia punya, tetapi dalam konteks dia mengandalkan unsur fisiknya. Sehingga kemudian yang namanya jihad itu tidak mesti mengangkat senjata, tetapi setiap upaya kita, usaha sungguh-sungguh kita demi kemaslahatan, demi keamanan, demi ketinggian martabat manusia, itu disebut jihad. Bahkan Rasulullah mengatakan seseorang yang mengambil duri dari tengah jalan dengan maksud untuk agar orang-orang tidak tertusuk duri, itu bagian dari jihad. Makna jihad itu penting sekali dalam konteks bahwa jihad ini dibatasi hanya dalam konteks fisik. Medan jihad itu tidak mesti jauh, tidak mesti ke Palestina, tidak mesti ke negeri-negeri yang berperang, tapi
Medan jihad sangat terbentang luas di hadapan kita. Ketika ada kelaparan, ketika ada kebodohan, ketika ada kemiskinan, ketika ada rasa takut, ketika ada ketidakadilan, di situ sebenarnya medan jihad kita. Jihad juga bermakna kesungguhan kita untuk apa? Memerangi nafsu kita. Sehingga Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, perang yang paling besar, Rasulullah mengatakan roja'na min jihadil asghar. Kita semua baru pulang dari jihad yang kecil ila jihadil akbar, menuju jihad yang lebih besar. Apa itu ya Rasulullah jihad yang paling besar? Lebih besar dari perang Badar adalah jihadun nafs. Bagaimana kita melawan hawa nafsu kita agar kemudian tidak memperturutkan nafsu dan tapi kemudian kita memperturutkan Allah. Jadi kata pertama dari trilogi dari jahadah tadi adalah kata-kata jihad yang menekankan kepada mengerahkan seluruh tenaga kita, tapi konteksnya lebih ke fisikal. Yang kedua istihad. Istihad adalah perjuangan seseorang secara intelektual. Artinya apa? Segala hasil olah pikir kita yang kemudian bermanfaat untuk kemaslahatan, untuk kemanusiaan dalam segala bidang, itu masuk ragam atau ranah jahadah, atau kemudian menjadikan seseorang menjadi manusia terbaik atau khairu ummah. Dalam bidang apapun, ada orang yang istihad, olah pikirnya dalam bidang agama disebut ulama. Ada dalam bidang kedokteran, ada dalam bidang teknologi. Kalau semua itu menghasilkan teknologi yang baru, menghasilkan obat-obatan terbaru, menghasilkan ilmu-ilmu yang baru dalam semua aspek, yang itu kemudian bermanfaat untuk kemanusiaan, asal diniatkan lillahi ta'ala karena Allah, maka itu termasuk jihad dalam konteks istihad, yaitu perjuangan sungguh-sungguh secara intelektual. Tadi ada jihad, perjuangan sungguh-sungguh dengan fisik, ada istihad, perjuangan sungguh-sungguh secara intelektual, dan yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah adalah perjuangan secara rohani, yaitu sebuah pendekatan yang sangat pribadi yang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk takarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ini tidak mengedepankan aspek fisik sebagaimana jihad yang saya sampaikan tadi, tapi lebih menekankan pada aspek riyadhah, olah rohani, pensucian hati, serta kemudian kesalehan batin. Maka mujahadah juga bisa dilakukan dengan apa? Meningkatkan akhlak kita. Bagaimana kita kemudian berjuang secara rohani untuk kemudian meninggalkan akhlak yang madmumah, akhlak yang buruk, dan kemudian menuju akhlakul mahmudah atau akhlak yang terbaik. Mujahadah selain kemudian dengan melakukan taqarrub ilallah, dengan mensucikan hati, dengan melakukan berjihad untuk selalu meninggalkan akhlak yang buruk menuju akhlak yang baik, berjihad atau mujahadah juga bisa dilakukan dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita itu adalah mujahadah, zikir kita adalah mujahadah, baca Al-Qur'an kita adalah mujahadah. Mujahadah juga bisa dilakukan dengan apa? Upaya rohani secara sungguh-sungguh dan optimal dalam apa? Dalam menjaga rohani kita agar kita selalu berhubungan, connected dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mujahadah itu orang-orang yang living present, orang-orang yang selalu menjaga kesadarannya agar selalu ingat sama Allah 24 jam. Dalam bahasa surat Al-Imran adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk maupun dalam kondisi berbaring. 24 jam dia melakukan mujahadah, melakukan upaya sungguh-sungguh untuk menjaga betul. Jangan sampai dia ghaflah, jangan sampai dia lalai hatinya itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujahadah yang kelima juga bisa kita lakukan dengan apa? Dengan takhallaku bi akhlaqillah. Bagaimana dia menyerap asma-asma Allah, kemudian dia berjuang sungguh-sungguh untuk mempraktekkan asma-asma Allah itu dan dipraktekkan menjadi akhlak dia sehari-hari, yaitu dia berakhlak dengan akhlak Allah. Kalau jihad, perjuangan sungguh-sungguh melakukan kebaikan lewat fisik,
kemudian ijtihad, perjuangan sungguh-sungguh lewat olah hati atau olah pikir atau intelektual, maupun mujahadah, yaitu perjuangan sungguh-sungguh untuk olah rohani kita lakukan. Maka 3 kata kunci tadi, jihad, ijtihad, dan mujahadah, menjadikan seseorang insan kamil, menjadikan seseorang khairul ummah atau manusia terbaik. Oleh karenanya sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, mulai hari ini kalau kita dengar kata jihad, semua kita harus berjihad. Cuman jihad yang kita lakukan tergantung kapasitas atau apa yang Allah titipkan kepada kita. Yang punya kapasitas keilmuan, mari kita berjihad lewat metode ijtihad, yaitu olah pikir kita. Bagi yang punya kemampuan rohani, mari kita berjihad melakukan mujahadah, melakukan olah rohani, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya kemudian kemampuan olah rohani, ilmu agama yang cukup, kita juga bisa berjihad dengan fisik kita. Segala upaya kita demi kemaslahatan kemanusiaan dengan fisik kita juga bagian dari jihad. Medan jihad ada terbentang luas di sekitar kita dengan 3 metode tadi. Sehingga kemudian kita betul-betul di mata Allah menjadi mujahidin, menjadi orang-orang yang jihad, tidak harus kemudian perang, tidak harus kemampuan merusak properti atau rumah agama orang yang punya keyakinan yang berlainan dengan kita, atau bahkan secara ekstrim. Jihad tidak harus kita manai dengan melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya. Dengan ini mudah-mudahan jihad sudah kita pahami dan kita letakkan pada tempatnya, dan kita semua bisa berjihad dengan kapasitas kita, dengan cara kita masing-masing. Intinya seluruhnya kita lakukan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah dan mengharapkan cinta dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.